Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Family Hammam. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dibanyakkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat tentunya. Alhamdulillah, akhirnya aku masih bisa share kegiatan aku lagi. Dan di kesempatan video kali ini aku mau sharing kegiatan aku dibangun pukul 5.30 AM. Dan apa saja kegiatan aku hari ini? Yuk tonton yuk sampai selesai. Terima kasih. Oke, mari kita langsung ke videonya. Ini aku langsung ke dapur tadi setelah aku buka gorden. Karena aku itu bangunnya telat hari ini ya teman-teman. Jadi aku hari ini tidak banyak buat menu untuk jualan. Dan cuman menu biasa seperti nasi goreng, mie goreng itu tetap ada ya teman-teman. Walaupun aku tidak membuat gorengan atau menu jualan yang lainnya. Tetapi untuk nasi goreng, mie goreng itu karena dia mudah ya buatnya, jadi simple, tidak perlu kita prepare gitu ya, mempersiapkan bahan-bahannya. Jadi di saat orang beli baru kita buat gitu ya teman-teman. Jadi karena hari ini juga aku mau pergi ke acara tetangga aku yang lama ya, tempat rumah kontrakan yang lama dulu. Tetangga aku itu anaknya lagi ada acara akikah gitu ya teman-teman. Jadi karena kebetulan aku mau pergi ke acara akikah itu juga, aku di sini masak simple aja, menu yang simple, sederhana, yang cepat, dan juga untuk jualan aku serahkan ke adik aku. Oke, setelah tadi aku masak nasi, ini aku mau potongin tempenya dulu ya teman-teman. Untuk tempenya ini mau aku goreng, lalu aku campur dengan ikan. Biasa ya teman-teman, menu di rumah aku itu selalu sambal dan sambal terus. Itu kesukaan orang di rumah ini. Kalau tidak ada sambal, rasanya masakan itu tidak enak gitu ya dimakan. Dan ini untuk wortelnya ini aku potong seperti korek api, dan ini rencana mau aku masak dicampur dengan kol, cuman aku tumis-tumis lalu aku kasih kuah gitu ya. Oke, ini untuk sayurannya sudah selesai aku potongin, dan ini ikan gorengnya itu sudah mateng, langsung aja kita angkat ya teman-teman. Selanjutnya aku gorengin tempe yang sudah aku potongin tadi. Dan setelah ini sambil nunggu tempenya itu mateng, aku mau cuciin dulu cabai merah, juga bebawangan untuk di blender ya teman-teman. Jadi sebenarnya pekerjaan ibu rumah tangga itu sangat mudah dan cepat ya teman-teman. Tetapi karena kita sambil seperti ini, oke ini tempenya sudah mateng ya teman-teman. Jadi aku angkatin dulu. Jadi balik lagi ke cerita tadi, jadi sebenarnya pekerjaan ibu rumah tangga itu cepat dan mudah kalau kita disambil seperti ini. Jadi seperti ini aku sambil masak, sambil ngeblender, dan biasanya kalau aku belum nyuci itu aku sambil nyuci juga. Aku kan tinggal putar aja air gitu ya, tinggal diputar keran, air masukkan langsung ke mesin cuci. Kan tinggal kita putar-putar aja mesin cuci. Mudah ya teman-teman. Tetapi karena aku biasanya itu nyuci kadang sore, kadang malam, jadi nggak tentu. Jadi kadang aku tidak videoin ya teman-teman. Oke, ini dia aku masukkan tadi cabai yang sudah di blender ya teman-teman. Langsung aku kasih garam dan juga roiko. Ini sambil aku masak, sambil aku masak air, anak aku juga mau dimandikan sama suami aku ya teman-teman. Oke, alhamdulillah masakan aku sudah selesai. Sambal ikan lele dicampur dengan tempe ya teman-teman, yang simple saja. Jadi kalau kita sudah jadi ibu, apalagi sudah punya anak ya teman-teman, apalagi anaknya itu masih bayi kayak aku, kita harus pandai-pandai membagi waktu dan kerjanya itu satset, cepat ya teman-teman. Jadi kita nggak keburu waktu gitu ya teman-teman. Apalagi di saat kita belum masak, anak sudah nangis,
minta disusuin lah, apalagi anak aku tuh masih menyusui ya teman-teman, karena usianya itu masih 10 bulan. Oke, next ini dia aku masak sayur tadi, ini ditumis-tumis dan dikasih kuah gitu aja ya teman-teman, simple banget. Oke, next selanjutnya aku mau buat teh hangat. Biasa ya untuk sarapan pagi itu ditemanin dengan teh hangat biar supaya kalau kata ayah aku itu kalau udah minum teh itu lihat dunia itu terang gitu ya. Hehe. Oke, selanjutnya setelah ini aku mau buat jus juga ya teman-teman. Karena kebetulan kemarin itu aku ada beli buah sama suami dan buah-buahannya itu tidak aku record, tetapi untuk ini buah belimbingnya ini mau aku buat jus gitu ya teman-teman. Rasanya kalau buat jus itu kalau nggak direkod itu sayang gitu ya teman-teman. Karena aku suka buat jus, kelihatannya tuh seger gitu kalau diminum. Oke, ini untuk, buah belimbingnya mau aku bersihkan dulu, aku potongin kulitnya sedikit dan juga aku cuci dengan air bersih ya teman-teman. Setelah itu aku potongin, masukkan ke dalam blendernya. Cuman seperti ini saja ya teman-teman, dan ini aku blendernya tidak memakai es batu gitu ya. Karena tahu kan sekarang itu lagi musim sakit tenggorokan ya teman-teman. Anak aku itu sakit-sakit dan baik lagi sakit lagi seperti itu terus-terus. Oke, ini aku masukkan tadi susu creamer itu ya teman-teman. Lalu aku masukkan juga gula dan juga air biasa ya teman-teman, air yang sudah masak. Lalu aku langsung aja blender. Jadi buat anak-anak kita itu ya teman-teman, jangan terlalu sering dikasih jajan. Kalau bisa ibunya itu di rumah buat makanan sendiri gitu ya. Jadi anak-anak itu sudah kenyang dan tidak perlu beli jajan di luar lagi. Oke, setelah jusnya sudah selesai aku buat, tadi sayurnya juga mateng ya, sambil masak sayur sambil buat jus gitu ya teman-teman. Selanjutnya ini aku mau cuciin piring, karena setelah kita masak-masak, maka piring pun juga banyak gitu ya teman-teman. Langsung aja kita cuciin biar supaya wastafelnya itu bersih. Oh ya, untuk anak aku ya teman-teman, setelah sembuh lalu sakit lagi 1 hari, sembuh, besoknya sakit lagi, dibawa lagi ke bidan gitu ya. Dari bidan dirujuk ke dokter. Aku pun cemas gitu kan, kirain ada sakit apa, aku takut tipes atau DBD gitu kan. Karena demam panas, batuk gak hilang-hilang, dan ternyata kata dokter alergi udara kayak asap dan juga makanan gitu ya. Jadi untuk aku pun ibunya menyusuin, harus jaga-jaga makanan, jangan makan-makan yang goreng-gorengan dulu, es-es gitu. Jadi makanan kita itu kalau ibu menyusuin itu yang sehat-sehat aja dulu kata dokternya gitu ya teman-teman. Dan selama ini aku alhamdulillah tidak makan yang aneh-aneh gitu ya. Mungkin karena memang faktor cuaca gitu ya teman-teman. Apalagi kami di rumah pakai AC. Jadi kata dokter, kalau bisa AC itu jangan terlalu sering digunakan dulu untuk saat ini. Karena AC itu kan menghirup udara dari luar gitu ya. Karena kan memang cuaca di luar itu lagi tidak baik-baik saja gitu ya teman-teman. Oke, setelah tadi dapur aku elap sampai bersih, biar supaya dapurnya itu tidak berminyak dan wangi gitu ya teman-teman. Setelah itu selanjutnya aku mau bersihkan kamar. Setelah aku membersihkan kamar, aku mau setrika baju ya teman-teman. Jadi sap-sup gini-gini aja setrikanya karena ini baju hari-hari gitu ya teman-teman. Rasanya kalau baju hari-hari itu enak kalau disetrika walaupun setrikaannya itu tidak menyeluruh gitu ya teman-teman. Tetapi kalau baju untuk dibawa pergi keluar atau untuk acara-acara itu kalau tidak rapi, tidak enak dipandang gitu ya teman-teman. Setelah aku setrika, ini pakaiannya mau aku masukkan ke dalam lemari. Jadi sambil aku masukkan ke dalam lemari, sambil aku merapikan sedikit pakaian yang berserak. Biasalah ya namanya kadang pak suami gitu kan nyera-nyerain baju, itu kan biasa ya.
kalau di rumah aku ya teman-teman. Selanjutnya ini aku tadi setelah belanja, aku mau bongkar belanjaan. Ini belanjaan stok di dapur, di kamar mandi kayak soklin lantai, kayak super pel, ya super sol. Habis itu ada di sini hand body dan juga ada pisang. Untuk yang selain di dapur itu ini kebutuhan di kedai ya teman-teman untuk jualan aku. Ada telur, ada super mie, ada teh tarik, ada cappuccino. Oke, ini dia next kegiatan aku selanjutnya. Ini aku lagi pergi ke acara hajatan akikah anak tetangga aku yang lama ya teman-teman. Jadi untuk acara adatnya itu kayak gini ya teman-teman. Dia cuma syarat aja diguntingin rambutnya sedikit. Setelah itu besoknya baru boleh dicukur gitu. Tergantung ya, setiap suku dan daerah tempat masing-masing itu berbeda-beda dalam melakukan hajatan gitu ya teman-teman. Oke, video aku sudah mau selesai. Sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan share-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.